Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu, anak-anak semua yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi untuk ibadah sekolah Minggu pada hari ini. Bu Lisa nggak sendiri saat ini, ditemani oleh dua kakak-kakakmu. Yang pertama Kak Arya, yang kedua Kak Radit. Puji nama Tuhan, nanti kakak-kakak berdua ini yang akan melayani bermain musik. Nah, sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama berdoa ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur kepadamu karena di pagi yang indah ini Tuhan pertemukan kami kembali pada sekolah Minggu GITJ Kudus. Dan kami akan memulainya, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memimpin dan memberkati kami, menyertai kami semua. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang sampai hari ini semuanya dalam kondisi yang sehat, sukacita dan sejahtera. Hadirlah ya Bapa untuk menyertai ibadah kami ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak semua yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Yuk bangkit berdiri sama-sama dengan Bu Lisa di sini. Ya, bersama kakak, adik semuanya, yuk berdiri semua ya. Siap, kita akan pujikan hari ini kurasa bahagia. Sama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kita sama-sama lagi ulangi ya. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau
tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Puji nama Tuhan, hari ini betul-betul hari yang sangat membahagiakan kita semua. Kita disatukan oleh cinta kasih Tuhan. Dan kita akan lanjutkan pujian kita dengan pujian berkat-Ku terima. Karena apa? Karena Yesus amat sayang sama kita semua, sama adik-adik semua, semuanya disayang Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Yuk sama-sama ya kita pujikan ya, berkat-Ku terima. Karena Yesus sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Yesus sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan berikan bagi diriku. Karena Yesus sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Yesus sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Karena Yesus sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Yesus sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Karena Yesus sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Yesus sayang padaku, berkat-Ku terima. Puji nama Tuhan, karena Yesus yang begitu luar biasa mengasihi kita, Tuhan juga yang memberkati kehidupan kita. Nah, anak-anak semua yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Kidung Jemaat 427, Kusuka menuturkan. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasurkan
dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Nah, anak-anak semua yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan, yang menyampaikan pembacaan Alkitab adalah Bu Widi. Kita akan panggil ya. Mari Bu Widi, silakan. Nah, anak-anak, kalian sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Sudah siap ya? Mari, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan baca dulu firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya. Oke, siapkan ya. Kita akan buka dari Kejadian 48 ayat 1 sampai 22. Sudah? Kejadian 48 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, 'Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya.' Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan. Ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel pada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanan
dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu. Katanya, "Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian juga Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Amin. Demikian panjang ya anak-anak bacaannya. Oke, sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan berdoa menyerahkan dulu pada Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami semua anak-anak-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini tiba bagi kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapa, Engkau urapi kami, Engkau pakai kami anak-anak-Mu agar kami dapat mengerti, memahami akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Andreas. Tuhan pakai Pak Andreas dengan luar biasa sehingga bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan firman Tuhan dan cerita firman Tuhan pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya. Hari ini masih sekolah minggu secara daring atau secara online. Hari ini Pak Andreas mau bercerita tentang Yakub yang memberkati Manasye dan Efraim. Ya, tadi sudah dibacakan oleh Bu Widi dari Kejadian 48 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-22. Jadi tadi diceritakan Yusuf setelah mendengar bapaknya ya, yang namanya siapa?
Bapak Yakub, iya, Bapak Yakub sakit. Yusuf mengajak anak-anaknya yaitu Manase dan Efraim, ya. Jadi Manase dan Efraim adalah cucu dari Bapak Yakub. Ya, kemudian berkunjung. Mereka bertiga berkunjung untuk menjenguk Bapak Yakub yang sedang sakit. Ya, adik-adik diceritakan juga Bapak Yakub setelah mendengar cucunya mau datang, walaupun keadaannya sakit, dikuat-kuatkan, disehat-sehatkan, ya, supaya bisa melihat cucu-cucunya, supaya bisa melihat anaknya, yaitu Yusuf. Ya. Kemudian bangkit, disehat-sehatkan. Kenapa? Senang. Ya. Adik-adik, perlu diketahui orang tua kita atau kakek nenek kita, ya, jika kita kunjungin pasti senang, ya, sukacita. Nah, karena merasa bangga masih bisa melihat anak cucunya sehat, anak cucunya masih mau berkunjung, melihat kesehatannya, ya, apalagi dengan demikian menjadi semangat buat kakek nenek saat dikunjungi oleh cucunya. Nah, diceritakan pada saat Manase dan Efraim datang, kemudian Manase dan Efraim bersujud. Adik-adik juga harus hormat dengan orang tua, hormat dengan kakek nenek kita. Ya, bersujud tahu ya, dengan menekuk lutut begitu, ya, bersujud adalah bentuk penghormatan kita kepada orang tua atau orang yang dituakan. Dalam hal ini orang tua kita dan juga kakek nenek kita. Nah, ada satu perkataan dari Bapak Yakub dari ayat yang kelima dikatakan, maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu di Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manase sama seperti Ruben dan Simeon. Ya. Dikatakan yang empunya sudah dianggap seperti anak, tidak lagi cucu. Ya. Kemudian yang terjadi lagi di ayat yang berikutnya diceritakan bahwa Bapak Yakub yang sudah buta, sudah samar-samar, ya, bukan buta, sudah samar-samar penglihatannya karena umurnya, kemudian ingin memberkati anak-anak daripada Yusuf atau cucu-cucunya. Di dalam adat istiadat biasanya tangan kanan digunakan untuk memberkati anak yang sulung karena sebuah penghormatan. Dan tangan yang kiri adalah yang lainnya. Diceritakan pula bahwa Yusuf meletakkan Efraim di sebelah kiri Bapak Yakub dan Manase di sebelah kanan Bapak Yakub. Tapi apa yang terjadi dikatakan bahwa Bapak Yakub menyilangkan tangannya pada saat memberikan berkat kepada cucunya. Dan Yusuf mencoba mengalihkan, membetulkan, tetapi Bapak Yakub tetap pada pendiriannya dan mengatakan bahwa Efraim akan lebih besar daripada Manase. Mereka berdua akan bertumbuh, berkembang menjadi bangsa yang besar, tetapi Efraim tetaplah yang terbesar. Adik-adik, apa yang perlu menjadi contoh ataupun teladan atau apa yang bisa kita lihat, kita rasakan, kita teladani dalam hidup kita dari cerita daripada Bapak Yakub yang memberkati Manase dan Efraim. Yang pertama,
adik-adik, anak-anak semua, patuhilah, hormatilah orang tua. Hormati bapak ibu, hormati kakek nenek, dan siapapun yang lebih tua dari kita. Seperti diceritakan tadi, Manase dan Efraim berlutut. Berlutut adalah sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua. Kemudian yang kedua, apa yang akan kita pelajari? Bahwa berkat itu adalah anugerah. Di dalam adat istiadat yang ada, seharusnya Manase, karena Manase adalah kakak yang tertua, sedangkan Efraim adalah adiknya. Tetapi berkat atau yang dilakukan oleh Bapak Yakub dibalik. Kita harus sadar bahwa berkat yang dari Tuhan itu adalah anugerah. Hak prerogatif Tuhan, kekuasaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Maka kita tidak boleh iri. Kita tidak boleh membanding-bandingkan. Karena itu adalah berkat yang dari Tuhan. Yang kita lakukan apa adik-adik? Harus tetap bersyukur. Harus tetap mengucapkan syukur atas segala berkat dan anugerah yang diberikan Tuhan. Karena sekali lagi kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak akan pernah salah diberikan kepada anak-anaknya. Dan yang terakhir, buat Bapak Ibu orang tua yang mungkin mendampingi, satu pesan, kita akan mencontoh Bapak Yakub yang selalu memberi berkat kepada anak turunnya, pada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. Karena kalimat ataupun kata-kata adalah doa. Maka mari kita doakan anak turun kita, keturunan-keturunan kita dengan ucapan-ucapan yang positif, ucapan-ucapan yang membangun, sehingga kehidupan ataupun keturunan-keturunan kita menjadi orang-orang yang akan menerima berkat dan anugerah yang dari Tuhan. Demikian adik-adik cerita dari Pak Andreas. Ada satu PR, yaitu ayat hafalan yang akan terambil dari 1 Korintus 16 ayat yang ke-23. 1 Korintus 16 ayat 23. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Seperti cerita tadi, kita tidak bisa memilih menentukan, tapi kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita. Barangkali ada pemikiran-pemikiran secara manusia yang seharusnya begini, begitu, tetapi berbeda pada kenyataannya. Kita harus percaya bahwa tetap ada kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita, kepada kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami boleh belajar bahwa anugerah yang Kau berikan kepada kami tidak akan pernah salah. Dan kami harus bersyukur atas segala apa yang telah Engkau berikan, kasih, karunia dan anugerah itu di dalam hidup kami. Dan ajari kami Tuhan untuk bisa selalu hormat kepada orang tua kami, kepada kakek nenek kami, kepada orang-orang yang dituakan. Dengan demikian mereka akan memberkati kehidupan kami sekarang dan selama-lamanya selama kami masih hidup. Karena berkat dari orang tua adalah permintaan doa yang tulus kepada anak-anaknya. Maka kami mohonkan Tuhan agar kami boleh selalu
belajar menghormati mereka, dan berkat mereka baik kepada kami semua. Kami juga mendoakan kepada orang tua kami, mendoakan kepada kakek nenek kami Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, biar selalu mendampingi kami untuk belajar mengenal akan Tuhan kami Yesus Kristus. Belajar untuk selalu mengedepankan bahwa Engkaulah Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dadah. Terima kasih pada Pak Andreas yang sudah menyampaikan cerita Alkitab. Kiranya anak-anak semua mendapatkan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang luar biasa, kita yang selalu sudah diberkati, tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Sambil kita mempersembahkan, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Aku diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Puji nama Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh Tuhan dan sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan bersama-sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang maha baik, terima kasih karena Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Kami juga sudah memberikan persembahan kepadamu. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, agar persembahan kami ini berkenan di hadirat Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih harus belajar dari rumah. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, agar mereka dengan sukacita dapat menyelesaikan setiap tugas-tugas mereka dengan penuh rasa sukacita. Juga Bapa, kami berdoa untuk orang tua, bagi anak-anak Tuhan yang setiap hari mereka harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan kehidupan setiap hari. Tuhan berkatilah agar melalui pekerjaan mereka nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Bapa yang maha baik, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang sampai saat ini kami semua masih dalam masa pandemi. Biarlah Tuhan tetap menjagai kami semua anak-anak Tuhan, tetap sehat sehingga dapat menjalani kegiatan sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan akhiri untuk ibadah kami pada pagi hari ini dan kami akan melanjutkan untuk kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Biarlah Tuhan terus memimpin dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 180. Kasih Tuhan mengiringimu.
Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Ibadah usai, anak-anak semua boleh duduk diam, bersaat teduh sejenak, dan tetap ingat untuk selalu menjaga kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye.